Good morning, my fellow brothers and sisters in Christ. Selamat pagi saudara-saudara di dalam Kristus. Today on Sunday today is the Lord's Day. Saudara-saudara, hari ini adalah hari Tuhan. Today we have gathered together once again. Dan sekali lagi hari ini kita berkumpul bersama-sama. The Lord's Day is the day we Christians celebrate the resurrection of Jesus Christ. Hari Tuhan adalah hari di mana orang-orang Kristen merayakan kebangkitan Yesus Kristus. It is the day we celebrate the restoration of the relationship between God and mankind. Inilah hari kita merayakan pemulihan relasi antara Allah dengan manusia. The Bible commands that the Word of God should be read and preached whenever the people of God gather on the Lord's Day. Alkitab memerintahkan supaya firman Allah dibacakan dan dikhotbahkan setiap kali umat Tuhan berkumpul di hari Tuhan. And as a response to God's calling, I invite you to open your Bibles with me. Dan sebagai respon dari panggilan Allah ini, mari kita membuka Alkitab bersama-sama. To the book of Colossians. Kepada kitab Kolose. Our passage today is taken from Colossians chapter 4. Bacaan kita hari ini diambil dari Kolose pasal yang keempat. Verses 2 to 18. Ayat kedua sampai 18. I ask Brother David to read the passage for us in Indonesian. Kolose 4 pasal ayat 2 sampai 18. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepada kamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Amen. Our passage today is the last part of Paul's letter to the Colossians. Bacaan kita hari ini adalah bagian terakhir dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Here is where Paul would give his final instructions to the Christians living in Colossae. Nah, disinilah Paulus memberikan arahan-arahan yang terakhir bagi orang-orang Kristen yang tinggal di Kolose. But before we can get into the passage,
Tetapi sebelum kita masuk ke dalam bacaan ini, I believe it is good if I can first give you a general outline of the letter, saya kira baik jika saya menjabarkan kerangka besar dari surat ini. so that later when we arrive at Paul's final instructions, Supaya ketika kita sampai kepada arahan-arahan Paulus yang terakhir, you'll understand why Paul would give these final instructions. saudara akan mengerti mengapa Paulus memberikan arahan-arahan seperti ini. So what is the core message of the letter to the Colossians? Jadi apakah pesan inti dari surat kepada jemaat di Kolose? It is that the redemption that Jesus Christ accomplished is final and complete. Yaitu bahwa penebusan yang dikerjakan Yesus Kristus bersifat final dan genap. Jesus did not only pay for some of our sins. Yesus tidak hanya membayar sebagian dari dosa-dosa kita, Jesus paid it all. tetapi Yesus membayar semuanya. There's no longer any guilt in life, Tidak ada lagi rasa bersalah di dalam hidup nor fear in death. maupun rasa takut dalam kematian. Just as Colossians 2 verse 14 says, that in the self-sacrificing death of Jesus Christ, God had canceled the record of debt that stood against us with its legal demands. This he set aside, nailing it to the cross. Sama seperti dalam Kolose 2 ayat 14 dikatakan bahwa dalam pengorbanan diri dalam kematian Yesus Kristus, Allah telah menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. And just as the old hymn says, Dan sama seperti himne tua mengatakan, Jesus paid it all to him I owe. Yesus bayar semua, aku berhutang seluruhnya kepada dia. The redemption of Jesus Christ does not only consist of the forgiveness of sins, of our sins. Penebusan Yesus Kristus tidak hanya mengandung pengampunan dosa-dosa kita. If all that Jesus accomplished for us was the cancellation of the record of debt, Jika yang Yesus capai bagi kita hanyalah penghapusan surat hutang kita, then we can just take it and go and live however we want. maka kita bisa saja mengambilnya lalu kemudian kita pergi dan hidup sebagaimanapun kita mau. However, the redemption of Jesus Christ does not only end with forgiveness. Akan tetapi penebusan Yesus Kristus tidak hanya berakhir di dalam pengampunan, By forgiving our sins, God gives us a new life tapi dengan mengampuni dosa-dosa kita, Allah memberi kita hidup yang baru. with new knowledge and new desires. Dengan pengertian yang baru dan hasrat yang baru. And that is why Colossians 2 verse 13 says, Dan itulah sebabnya Kolose 2 ayat ke-13 mengatakan, and you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him, Christ, after having forgiven us all our trespasses. kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia, Kristus, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. That is why the redemption of Jesus can also be understood as an act of recreation. Itulah sebabnya penebusan Yesus juga bisa dimengerti sebagai tindakan penciptaan kembali. The old creation, which is the world as we know it right now, Ciptaan lama, yaitu dunia sebagaimana kita kenal saat ini, has been corrupted by the sin and evil of mankind. telah dirusak oleh dosa dan kejahatan manusia. Because of that, the old creation will not stand forever. Dan karena itu ciptaan lama tidak akan bertahan selamanya. One day God will judge it, condemn it, and destroy it. Suatu hari Allah akan menghakiminya, menghukumnya, dan memusnahkannya. And God will replace the old creation with a new creation. Dan Allah akan menggantikan ciptaan yang lama dengan ciptaan yang baru. This new creation will be perfect and incorruptible. Dan ciptaan yang baru ini akan sempurna dan tak dapat dirusak. And by the promise of God, it shall stand forever. Dan oleh janji Allah ia akan bertahan selama-lamanya. But the new creation doesn't begin only when the old creation has come to a complete end. Tetapi ciptaan baru ini bukan hanya dimulai setelah ciptaan lama telah sampai pada penghabisannya. Instead, there is an overlap between the two creations. Sebaliknya ada irisan antara dua ciptaan ini. The relationship is like the sun and the moon. Relasi mereka itu bagaikan matahari dan bulan. As the sun rises slowly, Sembari matahari terbit dengan perlahan, the moon doesn't disappear in an instant. bulan tidak langsung menghilang begitu saja. Instead, the moon becomes dimmer and dimmer until it disappears. Melainkan bulan itu makin lama makin redup hingga ia hilang sepenuhnya.
And this is how new creation will replace old creation. Demikianlah ciptaan baru akan menggantikan ciptaan yang lama. As the old creation is slowly leaving the stage, Sembari ciptaan yang lama perlahan-lahan meninggalkan panggung, the new creation is slowly coming up to the stage. ciptaan yang baru pun perlahan naik ke atas panggung. The first sign of new creation is when Jesus Christ rose from the dead. Tanda pertama dari ciptaan baru adalah ketika Yesus Kristus bangkit dari maut. And the second sign of new creation is the creation of the church. Dan tanda yang kedua adalah terciptanya gereja. We are already a new creation. Kita sudah merupakan ciptaan yang baru. That's why Paul could boldly proclaim in 2 Corinthians 5. Itulah sebabnya Paulus dapat dengan berani menyerukan dalam 2 Korintus 5. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. And just as new creation is breaking into the world slowly, Dan sama seperti ciptaan baru masuk ke dalam dunia dengan perlahan, new creation is also breaking into us slowly. ciptaan baru itu juga masuk ke dalam kita perlahan. Even though we already are a new creation, Meskipun kita sudah merupakan ciptaan yang baru, Paul still calls us to actively leave the old creation. Paulus masih memanggil kita untuk dengan aktif meninggalkan ciptaan yang lama. Chapter 3 verse 5 in Colossians says, Pasal 3 ayat 5 di dalam kitab Kolose mengatakan, "Put to death, therefore, what is earthly in you." karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. And this is the context of the letter to the Colossians. Dan inilah konteks dari surat kepada jemaat di Kolose. We are the new creation that is breaking into old creation. Kita adalah ciptaan yang baru yang merangsek masuk ke dalam ciptaan yang lama. On the universal level, we are breaking into the world as the church. Dalam taraf universal kita masuk ke dalam dunia sebagai gereja. As a heavenly nation among earthly nations. Sebagai bangsa yang sorgawi di tengah-tengah bangsa yang duniawi. But on a personal level, Tetapi dalam taraf pribadi, the new self is breaking into the old self. diri yang baru sedang masuk ke dalam diri yang lama. As we pursue holiness and forsake sin. Ketika kita mengejar kekudusan dan meninggalkan dosa. The war between the old and the new creation is the context of our passage today. Peperangan antara ciptaan yang lama dan yang baru ini adalah konteks dari nas kita hari ini. And today we arrive at the last chapter of the letter. Dan hari ini kita tiba di pasal terakhir dari surat ini. Here, the Apostle Paul gives us his final instructions on how Christians should fight this spiritual war. Dan di sini Paulus memberi kita arahan-arahan terakhirnya bagaimana orang-orang Kristen harus berperang di dalam peperangan rohani ini. The instructions can be summarized into 3 topics. Dan arahan-arahan tersebut dapat dirangkumkan dalam 3 topik. On prayer, Tentang doa, on evangelism, tentang penginjilan, and on suffering. dan tentang penderitaan. Our topic for today is prayer. Dan topik kita hari ini adalah doa. And we'll be focusing our attention on verse 2. Dan kita akan memusatkan perhatian kita di ayat yang kedua. Verse 2 says, "Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving." Ayat 2 mengatakan, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Well, there's a lot for us to learn about prayer in this short sentence. Ada banyak yang dapat kita pelajari tentang doa dari kalimat yang pendek ini. Firstly, we are called to be watchful as we pray in this war between the old and the new creation. Yang pertama, kita dipanggil untuk berjaga-jaga ketika kita berdoa di dalam peperangan antara ciptaan yang lama dan yang baru ini. The verb watchful is derived from an occupation called the watchman. Kata berjaga-jaga diambil dari sebuah pekerjaan, yaitu penjaga. In those days, every city would station guards on their city walls. Pada zaman itu, setiap kota akan menempatkan penjaga di tembok-tembok kota. Their job is to look out of the city. Dan tugas mereka adalah berawas-awas terhadap segala sesuatu yang terjadi di luar kota. For anything that happens outside the city.
And most of the time, they are looking for people who are approaching the city. Dan kerap kali tugas mereka adalah memperhatikan orang-orang yang datang mendekat ke arah kota. If the people approaching are allies, Dan jika orang yang mendekat adalah sekutu, the watchman would notify the guards to open the gates and let them through. maka para penjaga akan mengisyaratkan para pengawal untuk membuka pintu gerbang. If the people approaching are enemies, Tetapi jika orang yang mendekat adalah musuh, these watchmen would blow the trumpet loudly maka para penjaga akan meniup sangkakala dengan lantang to warn the people inside the city, untuk memperingatkan orang-orang di dalam kota, so that they have enough time to prepare for battle. sehingga mereka mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan diri berperang. You can see how important the role of a watchman is. Saudara lihat betapa pentingnya peran seorang penjaga. The response of the city is entirely dependent on the information that the watchman provides. Respon dari seluruh kota sepenuhnya bergantung dari informasi yang diberikan oleh sang penjaga. And if the watchman is not watchful, Tetapi jika para penjaga ini tidak berjaga-jaga, he would put the entire city in grave danger. maka ia akan membawa seluruh kota ke dalam bahaya yang besar. So generally, the watchman has two tasks. Maka pada umumnya seorang penjaga mempunyai dua tugas. Firstly, it is to watch for allies. Yang pertama adalah untuk mengawasi sekutu, And secondly, it is to watch for enemies. dan yang kedua untuk mengawasi musuh. Interestingly, the Bible uses the watchman's role to describe spiritual leadership in the Christian community. Menariknya, Alkitab menggunakan peran pengawas untuk menggambarkan kepemimpinan rohani di dalam komunitas Kristen. For example, in the book of Ezekiel, Sebagai contoh di dalam kitab Yehezkiel, this is how God describes Ezekiel's role as a prophet. demikianlah Allah menggambarkan peran Yehezkiel sebagai seorang nabi. It says, "So you, son of man, I have made a watchman for the house of Israel. Whenever you hear a word from my mouth, you shall give them warning from me." Dikatakan, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. In a spiritual sense, Christian leaders are called to be like watchmen who watch in the night. Dalam pengertian rohani, pemimpin-pemimpin Kristen dipanggil untuk menjadi seperti penjaga yang berjaga-jaga sepanjang malam. And as watchmen, they also watch for two things, allies and enemies. Dan sebagai penjaga, mereka juga berjaga-jaga atas dua hal, yaitu sekutu dan musuh. In regards to allies, we are to watch out for the word and the work of God. Berkenaan dengan sekutu, kita harus mengawasi firman dan pekerjaan Allah. In regards to enemies, we are to watch out for the word and the work of the devil. Dan berkenaan dengan musuh, kita harus mengawasi perkataan dan pekerjaan iblis. And more interestingly, verse 2 says that we are to be watchful in prayer. Dan lebih menariknya lagi, ayat 2 mengatakan kita harus berjaga-jaga di dalam doa. What does it mean to be watchful in prayer? Apa maksudnya berjaga-jaga di dalam doa? Let us begin with allies. Mari kita mulai dengan sekutu. What does it mean to be watchful of God in prayer? Apa maksudnya berjaga-jaga akan Allah di dalam doa? In short, it is to be watchful of God's answer to our prayers. Singkatnya, maksudnya adalah berjaga-jaga akan jawaban Allah terhadap doa kita. In prayer, we ask according to God's will. Di dalam doa kita meminta seturut kehendak Allah. We know that whatever God wills, He will do. Kita tahu bahwa apapun yang Allah kehendaki akan Ia lakukan. If we ask anything contrary to His will, Jika kita meminta sesuatu apapun yang bertentangan dengan kehendaknya, such as for our own greed and selfish desires, seperti untuk ketamakan kita atau untuk keegoisan kita, God will not answer. maka Allah tidak mungkin menjawabnya. Instead, we are called to pray that God's will be done on earth as it is in heaven. Melainkan kita dipanggil untuk berdoa supaya kehendak Allah jadi di bumi seperti di surga. When God answers our prayers, Ketika Allah menjawab doa-doa kita, verse 2 calls us to give thanks to God. ayat 2 memanggil kita untuk mengucap syukur kepada Allah. If our prayers are only focused on the present and the future, Jika doa kita hanya berpusat pada yang ada sekarang dan yang akan datang, it would generally fill us with worries and anxieties. maka kita akan dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. But when we give thanks,
Tetapi jika kita mengucap syukur, our prayers become rooted in the past. maka doa kita merakar kepada sesuatu yang terjadi di masa lalu. We're reminded how God has answered our prayers in the past, Kita diingatkan bagaimana Allah telah menjawab doa kita di masa lalu. how He has shown Himself to be trustworthy and faithful in the past. Bagaimana Ia telah menyatakan dirinya dapat dipercaya dan setia di masa lalu. However, to pray according to God's will is not as simple as it sounds. Tapi berdoa seturut dengan kehendak Allah tidaklah semudah yang kita pikirkan. Because God's will is partly revealed and partly hidden. Karena kehendak Allah sebagian ternyatakan dan sebagian lagi tersembunyi. For example, God wills that all man should be morally upright, Sebagai contoh, Allah menghendaki supaya manusia hidup bermoral benar. that we should not murder, steal, and commit adultery. Yaitu kita tidak boleh membunuh, mencuri, ataupun berzina. This moral will of God is revealed to us in the Bible. Kehendak moral Allah ini dinyatakan kepada kita di dalam Alkitab. However, things get complicated when we realize that things don't always happen according to God's revealed will. Akan tetapi ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu tidak selalu terjadi seturut dengan kehendak Allah, maka hal ini menjadi lebih rumit. On the one hand, God wills that all humans should come to Jesus Christ and be saved. Di satu sisi Allah menghendaki supaya semua manusia datang kepada Yesus Kristus dan diselamatkan. On the other hand, God sovereignly decrees that some would remain condemned in their own sins. Tapi di sisi yang lain Allah dengan berdaulat menetapkan bahwa sebagian orang akan tetap terhukum di dalam dosa-dosa mereka sendiri. So, who is saved and who is condemned? Jadi siapakah yang diselamatkan dan siapakah yang dihukum? That will of God is hidden. Kehendak Allah yang itu tersembunyi. Why is one saved and the other condemned? Mengapakah yang satu diselamatkan tapi yang lain dihukum? That will of God is also hidden. Kehendak Allah yang itu pun tersembunyi. Therefore, the hidden will of God is also called the sovereign will of God. Karena itu kehendak Allah yang tersembunyi juga disebut sebagai kehendak daulat Allah. Because there is a discontinuity between the revealed will of God and the hidden will of God. Karena ada perputusan antara kehendak Allah yang ternyatakan dan yang tersembunyi, We're called to be watchful in prayer. maka kita dipanggil untuk berjaga-jaga di dalam doa. As we're called to pray according to God's will, Ketika kita dipanggil untuk berdoa seturut dengan kehendak Allah, we must understand that this will is referring specifically to God's revealed will. kita harus mengerti bahwa yang dimaksudkan kehendak Allah di sini secara khusus adalah kehendak Allah yang telah dinyatakan. For example, we can pray for healing for a person who is ill, Sebagai contoh, kita dapat berdoa untuk kesembuhan seorang yang sakit, because God has revealed Himself to be a merciful God. karena Allah telah menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh belas kasihan. However, this does not guarantee that a person will certainly be healed. Akan tetapi ini tidak menjamin bahwa orang itu pasti akan disembuhkan. So, as we pray according to God's revealed will, Jadi ketika kita berdoa seturut dengan kehendak Allah yang ternyatakan, we're called to be watchful of God's answer. kita dipanggil untuk berjaga-jaga akan jawaban Allah. We are to be attentive to the unfolding of events under God's sovereignty. Kita harus peka akan jalannya peristiwa-peristiwa di bawah kedaulatan Allah. To be watchful in prayer is to ask confidently and then to observe carefully. Berjaga-jaga di dalam doa artinya adalah untuk meminta dengan yakin dan kemudian mengamati dengan seksama. You know, we Reformed Christians always make one mistake in prayer. Saudara tahu bahwa kita sebagai orang-orang Kristen selalu melakukan satu kesalahan tentang doa, Myself included. dan termasuk saya sendiri. When we pray, we respect God's hidden will so much Ketika kita berdoa, kita menghormati kehendak Allah yang tersembunyi demikian besar, that we fail to honor God's revealed will. sehingga kita gagal untuk menghormati kehendak Allah yang telah dinyatakan. We don't know how to pray for our government when the elected leaders show hostility to Christianity. Kita tidak tahu bagaimana berdoa untuk pemerintah kita ketika pemimpin yang terpilih menunjukkan permusuhan yang sedemikian terhadap kekristenan. We don't know how to pray for a friend whom we are sharing the gospel with. Kita tidak tahu bagaimana berdoa untuk teman kita yang sedang kita beritakan Injil kepadanya. Because he just might not be a child of God. Karena mungkin saja ia bukanlah anak Allah.
We respect God's sovereignty so much that it renders us unable to pray. Kita menghormati kedaulatan Allah demikian besar sehingga kita sampai tidak dapat berdoa. We say to ourselves, what if I'm praying against God's sovereign will? Kita berkata kepada diri kita sendiri, bagaimana jika aku berdoa bertentangan dengan kehendak Allah yang berdaulat? Or we say to ourselves, I do not ever want to be disappointed in my prayers. Atau kita berkata kepada diri kita sendiri, aku tidak pernah mau dikecewakan dalam doa-doaku. But have we considered that the difference between God's revealed and hidden will was meant to be? Tetapi pernahkah kita mempertimbangkan bahwa perbedaan antara kehendak Allah yang ternyatakan dan yang tersembunyi mungkin memang dimaksudkan demikian? Have we considered that there's nothing wrong to desire God's revealed will wholeheartedly? Pernahkah kita mempertimbangkan bahwa tidak ada yang salah untuk menghendaki kehendak Allah yang ternyatakan dengan segenap hati? Dare I say, have we considered that the disappointment was meant to be? Dan dengan berani saya katakan, pernahkah kita mempertimbangkan bahwa kekecewaan itu memang dimaksudkan untuk terjadi? As we experience the discontinuity between expectation and reality in our prayers, Ketika kita merasakan perputusan antara pengharapan kita dan realita di dalam doa-doa kita, we actually get closer to the heart of Christ. sesungguhnya kita makin dekat dengan hati Kristus. Jesus Christ prayed, Father, if you're willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Yesus Kristus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." When he was praying that prayer, he was also experiencing the discontinuity between his human expectation and God's reality. Ketika ia mendoakan doa tersebut, ia juga merasakan perputusan antara pengharapan manusiawinya dan realita Allah. But that discontinuity taught him obedience and humility. Tetapi perputusan itu mengajarkannya ketaatan dan kerendahan hati. When Jesus Christ prayed, Our Father in heaven, hallowed be your name. Ketika Yesus Kristus berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. He was well aware that God's name was in fact being humiliated all around the world. Ia tahu betul bahwa nama Allah sesungguhnya sedang dihina di seluruh dunia. But that discontinuity taught him to earnestly desire the complete replacement of the old creation by the new creation. Tetapi perputusan itu mengajarnya untuk mendambakan dengan sungguh-sungguh bergantinya ciptaan lama oleh ciptaan baru. That one day this world shall pass away completely. Bahwa suatu hari dunia ini akan lewat sepenuhnya. And the new heavens and new earth shall be established forever. Dan langit dan bumi yang baru akan berdiri tegak selama-lamanya. And in that new world there will be no discontinuity Dan di dalam dunia yang baru itu tidak akan ada lagi perputusan. between God's revealed will and his hidden will. Antara kehendak Allah yang ternyatakan dengan kehendak Allah yang tersembunyi. No discontinuity between expectation and reality. Dan tidak ada lagi perputusan antara pengharapan dengan realita. Have we considered that prayer blesses us not only when it's answered favorably, Pernahkah kita mempertimbangkan bahwa doa memberkati kita bukan hanya ketika ia dijawab seturut keinginan kita, but also when it is answered unfavorably? tetapi juga ketika dijawab bertentangan dengan permintaan kita? Have we considered that prayer is a place where we experience a holy disappointment? Pernahkah kita mempertimbangkan bahwa doa adalah tempat di mana kita mengalami kekecewaan yang kudus, That leads us to a greater desire for the return of Christ. yang memimpin kepada kerinduan yang makin besar kepada kembalinya Kristus? When you pray, your will be done on earth as it is in heaven. Ketika saudara berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Are you ready to experience a lifetime of disappointment? Apakah saudara siap untuk mengalami kekecewaan seumur hidupmu? And at the same time experience a lifetime of comfort that God is forever enthroned above the raging waters. Dan pada saat yang sama mengalami penghiburan seumur hidup bahwa Allah selama-lamanya bertakhta di atas kekacauan air yang mengamuk. Let me ask you this question again. Izinkan saya bertanya sekali lagi. Have you considered that the discontinuity you're experiencing was meant to be? Pernahkah saudara mempertimbangkan bahwa perputusan yang saudara alami ini memang dimaksudkan demikian? Now that we know that disappointments are meant to be,
Dan sekarang kita tahu bahwa kekecewaan itu memang dimaksudkan demikian. The next question is this: how should we deal with it? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita seharusnya menghadapinya. Interestingly, God calls us to bring all our complaints and disappointments to Him. Menariknya, Allah memanggil kita untuk membawa seluruh keluhan dan kekecewaan kita kepadanya. Here lies the second mistake that Reformed Christians often make in prayers. Dan disinilah terletak kesalahan kedua yang sering dibuat oleh orang-orang Kristen Reform tentang doa. Again, myself included. Dan sekali lagi termasuk saya sendiri. When things don't go according to our expectation, Ketika hal-hal terjadi tidak sesuai dengan pengharapan kita, we often just bottle it up. kita sering menyimpannya sendiri. We dump all these emotions and disappointments in a small, dark room deep inside our hearts. Kita mengumpulkan seluruh emosi dan kekecewaan ini di dalam sebuah ruang yang kecil dan gelap jauh di dalam hati kita. We lock the door and we never revisit that place. Kita kunci pintunya dan kita tidak pernah mengunjunginya lagi. We don't talk about it, not even to God. Kita tidak pernah membicarakan tentangnya, bahkan juga tidak kepada Tuhan. However, there are two things that I find very interesting in the Bible that speaks to this situation very appropriately. Akan tetapi ada dua hal yang saya rasa sangat menarik bagi saya, yang saya dapati di dalam Alkitab yang langsung berbicara mengenai hal ini. The first thing I find interesting is that the Bible teaches us to pray very emotional prayers. Hal yang pertama yang menarik bagi saya adalah Alkitab mengajar kita untuk berdoa, doa-doa yang sangat emosional. Where disappointments and sorrows are displayed before God. Di mana kekecewaan dan juga kedukaan dipampang dengan gamblang di hadapan Allah. And sometimes these prayers are prayed without any theological resolution. Dan terkadang doa-doa ini didoakan tanpa resolusi teologis. And it's as if the person is simply crying before God. Seakan-akan orang tersebut sekadar berseru dan menangis di hadapan Allah. For example, Psalm 38 goes like this. Sebagai contoh, Mazmur 38 berbunyi seperti demikian. O Lord, all my longing is before you. My sighing is not hidden from you. My heart throbs. My strength fails me. And the light of my eyes, it also has gone from me. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Another one is Psalm 142. Dan satu lagi yaitu dari Mazmur 142. This psalm is actually David hiding in a cave crying. Dan Mazmur ini sesungguhnya dinyanyikan Daud ketika ia bersembunyi di dalam gua sambil menangis. He says, I pour out my complaint before him. I tell my trouble before him. Ia berkata, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. The second thing I find very interesting is that when God's people make complaints to God, God never gets angry. Hal kedua yang menarik bagi saya adalah ketika umat Allah berseru, menyerukan keluhan-keluhan mereka kepada Allah, Allah tidak pernah marah. When Jonah complained to God, Ketika Yunus mengeluh kepada Allah, why did you save Nineveh and not destroy it? mengapa engkau menyelamatkan Niniwe dan tidak memusnahkannya? God responded with patience and loving kindness. Allah berespon dengan kesabaran dan cinta kasih. When Prophet Elijah fled from Jezebel, he complained to God. Ketika Nabi Elia melarikan diri dari Izebel, ia pun mengeluh kepada Allah. It is enough now, Lord, take away my life, for I'm no better than my fathers. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. And he just laid down and waited to die. Dan ia hanya berbaring menunggu mati. And God once again responded with gentleness and kindness. Dan sekali lagi Allah merespon dengan lemah lembut dan dengan kebaikan. Whenever God's people complain to him, Setiap kali umat Allah mengeluh kepada Allah, God never gets angry or responds with rebukes. Allah tidak pernah marah atau merespon dengan teguran. Instead, he comforts. Sebaliknya ia menghibur. He reassures us of his love for us. Ia meyakinkan kita akan kasihnya bagi kita. He reminds us that he always is in control of history. Dan ia mengingatkan kita bahwa ia selalu memegang kendali atas sejarah. But he only has one condition for us: Tetapi ia hanya memiliki satu syarat bagi kita, to complain to him, yaitu mengeluhlah kepadanya. to seek him when in times of distress, Untuk mencari dia di dalam waktu tertekan. seek him when we need help, Mencari dia ketika kita membutuhkan pertolongan. seek him until
our disappointment is overshadowed by His comfort. Mencari Dia hingga kekecewaan kita tertutup penghiburannya. Prayer is a safe place where we can have our emotions expressed and sanctified. Doa adalah tempat yang aman di mana emosi kita dapat diekspresikan dan dikuduskan. It's been a little more than a year since our wedding. Sudah setahun lebih sejak saya menikah. God did not give us a perfect wedding, even though we prayed for it. Allah tidak memberi kami pernikahan yang sempurna meskipun kami memintakannya. Our wedding was rescheduled 3 times, Pernikahan kami ditunda 3 kali. and still the Australian border was closed to Vivian's family members. Dan demikian pun Australia masih tertutup bagi keluarga Vivian. Because of this, we accepted our fate and proceeded with our wedding without Vivian's parents being present. Dan karena ini kami menerima takdir kami dan melangsungkan pernikahan kami tanpa kehadiran orang tua Vivian. And because of this, Vivian struggled deeply Dan karena ini Vivian sangat bergumul. and still struggles over the past year. Dan masih bergumul sepanjang tahun yang lalu. Sometimes Vivian would share this with me, and I'll try to counsel her. Terkadang Vivian menceritakan hal ini kepada saya dan saya akan mencoba untuk menghiburnya. But I wonder how things would be different if we bring all that disappointment and sorrow directly to God. Tetapi saya bertanya-tanya bagaimana perbedaannya akan terjadi jika kami membawa seluruh kekecewaan kami dan kesedihan kami langsung kepada Allah. How would God heal our spirits if we run to Him? Bagaimana Allah akan mengobati jiwa kami jika kami berlari kepadanya. Perhaps our heart is not at rest because we have withheld our emotions from God. Mungkin hati kami tidak tenang justru karena kami menahan emosi-emosi kami dari Allah. I'm sure some of you have experienced greater disappointments and deeper sorrows than us. Saya yakin saudara-saudara di sini pernah mengalami kekecewaan atau kesedihan yang lebih besar dari kami. To be watchful of God's answer to our prayers is not easy. Berjaga-jaga akan jawaban Allah atas doa-doa kita tidaklah mudah. Are we emotionally ready to bring our sorrows and disappointments to God in our prayers? Apakah kita siap di dalam emosi kita untuk membawa kesedihan dan kekecewaan kita kepada Allah di dalam doa? That is a question I shall leave to you. Saya akan membiarkan saudara menjawab sendiri pertanyaan ini. But as a faithful and prayerful watchman, Tapi sebagai penjaga yang setia dan berdoa, we're not only to watch for our allies, but also our enemies. kita tidak hanya dipanggil untuk berjaga-jaga atas sekutu kita, tetapi juga atas musuh kita. To be watchful of prayer also means to be watchful of the devil's constant attacks. Berjaga-jaga di dalam doa juga berarti berjaga-jaga atas serangan demi serangan dari iblis. If the enemy is coming Jika musuh datang mendekat, and the watchman fails to identify them as the enemy, dan sang penjaga gagal untuk melihat bahwa mereka adalah musuh, the watchman will put the city in great danger. maka sang penjaga akan membawa seluruh kota ke dalam bahaya yang besar. As the devil attacks the church, Ketika sang iblis menyerang gereja, are we being watchful for the sake of our souls, both yourself and others? apakah kita berjaga-jaga atas jiwa kita, baik diri kita maupun saudara kita yang lain? Do you pray for God's people continuously and steadfastly? Apakah saudara berdoa bagi umat Allah dengan terus-menerus dan teguh? When I first joined this church, Ketika saya pertama bergabung di gereja ini, I was very touched by one practice. saya sangat tersentuh dengan satu kebiasaan. Every week in the prayer meeting, Setiap minggu di dalam persekutuan doa, this church has never failed to pray for her pulpits and her preacher. gereja ini tidak pernah berhenti untuk berdoa bagi mimbar dan orang yang berkhotbah di atasnya. I've seen some pulpits corrupted by worldly ideologies. Saya telah melihat bagaimana sebagian mimbar dirusak oleh pemikiran-pemikiran dunia. And this corruption is a very slow process. Dan kerusakan ini adalah proses yang sangat lambat. A pastor can begin preaching the word of God enthusiastically. Seorang pendeta dapat mulai dengan memberitakan firman Allah dengan begitu penuh antusias. But things change over time. Tetapi berubah seiring berjalannya waktu. Maybe because the word of God is no longer exciting to them. Mungkin karena firman Allah tidak lagi menarik baginya. Maybe their hearts are moved by secular philosophy. Atau mungkin karena hatinya tergerak oleh filsafat sekuler. Maybe their fear of man has overtaken their fear of God. Atau mungkin rasa takutnya akan manusia melampaui rasa takutnya akan Allah. Throughout the years of my ministry, I realized the pulpit of God
The pulpit of God must be defended with prayer. Dan dalam bertahun-tahun pelayanan saya menyadari bahwa mimbar Allah harus dipertahankan dengan doa. Because you have no idea how weak preachers are. Karena saudara tidak dapat membayangkan betapa lemahnya para pengkhotbah. Sometimes we're afraid of being hated by people for what we say. Terkadang kami takut akan dibenci oleh orang karena apa yang kami katakan. Sometimes we find it hard to even accept the truth of God. Terkadang kami sendiri pun sulit menerima kebenaran Allah. Sometimes we are unsure whether we have understood the text correctly. Terkadang kami ragu apakah kami sudah mengerti ayat-ayat Alkitab dengan benar. Sometimes we are tempted to add stories so that you will not find the sermon boring. Terkadang kami tergoda untuk menambahkan cerita-cerita supaya saudara tidak merasa bosan dengan khotbahnya. All I want to say is the preacher is very human and very weak. Yang ingin saya katakan adalah para pengkhotbah itu sangat manusia dan sangat lemah. Even though it's only been 2 years of ministry here for me, Meskipun saya baru melayani di sini selama 2 tahun, I don't think I would have lasted that long if people have not been watching out for the devil's attacks on my behalf. saya tidak yakin saya akan dapat bertahan selama itu kalau saudara-saudara seiman tidak berjaga-jaga bagi saya dari serangan-serangan iblis. Throughout all these years, I never thought praying for our pulpit every week was a chore. Sepanjang tahun ini saya tidak pernah merasa mendoakan untuk mimbar ini adalah satu hal yang melelahkan. I felt that it was my duty. Saya merasa ini adalah tanggung jawab saya. I would defend this pulpit with my constant prayer. Saya akan mempertahankan mimbar ini dengan doa saya yang terus-menerus. The Apostle Peter says this in his first letter. Rasul Petrus mengatakan hal ini di dalam suratnya yang pertama. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Why must we be constantly watchful? Mengapa kita harus terus berjaga-jaga? Because the devil can attack any time and we do not know when the time will come. Karena iblis dapat menyerang kita kapan saja dan kita tidak tahu kapan waktu itu akan tiba. It's just like locking our front door. Sama seperti ketika kita mengunci pintu depan kita. We don't just lock the door when the robber comes. Kita tidak hanya mengunci pintu ketika pencuri akan datang. Instead, we lock the door every day and night. Sebaliknya kita mengunci pintu setiap pagi dan setiap malam. Because we don't know if or when the robber will come. Karena kita tidak tahu kapan pencuri itu akan datang. Brothers and sisters, we are called to be watchful in prayer. Saudara-saudara sekalian, kita dipanggil untuk berjaga-jaga di dalam doa. When you know that the enemy can come anytime, do not fall asleep. Jika saudara tahu bahwa musuh kita dapat datang kapan saja, maka janganlah kita tertidur. Instead, stay alert and awake. Tapi sebaliknya, terjagalah dan berjaga-jagalah. Not only for yourself, but also for others. Bukan hanya bagi saudara, tetapi juga bagi yang lain. I think verse 12 describes the role of a prayerful watchman so beautifully. Saya kira ayat 12 menggambarkan peran penjaga yang berdoa dengan sangat indah. It says, Epaphras, who is one of you, a servant of Christ Jesus, greets you, always struggling on behalf of his prayers, that you may stand mature and fully assured in all the will of God. Dikatakan, salam dari Epaphras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Epaphras was not only struggling in his prayer for the Colossians. Epaphras bukan hanya bergumul untuk jemaat di Kolose. He was always struggling. Ia selalu bergumul. A constant prayer is a struggle against our own sleepiness. Doa yang terus-menerus adalah pergumulan melawan kantuk kita sendiri. It is also a constant struggle against the devil, Ia juga adalah perjuangan yang terus-menerus melawan iblis, who is ready to attack when we let our guard down. yang siap menyerang ketika kita lengah. Sometimes we are not watchful because we do not consider that our prayer has the power of God. Terkadang kita tidak berjaga-jaga karena kita tidak menyadari doa-doa kita yang memiliki kuasa dari Allah. We separate our prayer with the work of God. Kita memisahkan doa kita dari pekerjaan Allah. The work of God is like NBA players in the basketball court. Pekerjaan Allah itu seperti para pemain NBA di dalam lapangan basket. And our prayer is like the cheerleaders outside of the court. Sementara doa kita itu seperti pemandu sorak di luar lapangan.
When God works, it's awesome and wonderful. Apa yang Allah kerjakan itu menakjubkan dan mengagumkan. But it has nothing to do with my prayers. Tetapi tidak ada hubungannya sangkut paut dengan doa-doa saya. But that's not how the Bible describes prayer. Tetapi Alkitab tidak menggambarkan doa seperti demikian. God used our prayers to work wonders. Allah menggunakan doa kita untuk mengerjakan begitu banyak pekerjaan yang ajaib. James chapter 5 says, Yakobus pasal 5 mengatakan, Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed fervently that it might not rain, and for 3 years and 6 months it did not rain on the earth. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Of course, it was the power of God that stopped the rain. Tentu adalah kuasa Allah yang menghentikan hujan turun. But God exercised his power through Elijah's prayer. Tetapi Allah mengerjakan kuasanya melalui doa Elia. It's just like evangelism. Sama seperti penginjilan. When you share the gospel and the person believes, Ketika saudara menyatakan Injil dan orang tersebut percaya, who is responsible for that conversion? siapakah yang bertanggung jawab atas pertobatan itu? Ultimately, it's God. Pada akhirnya pastilah Allah. But God chose to do it by using your gospel presentation. Tetapi Allah memilih untuk mengerjakannya melalui pemberitaan Injilmu. In the same way, God will accomplish all his plans on this earth through our prayers. Dengan cara yang sama Allah akan menggenapkan seluruh rencananya melalui doa-doa kita. He is the battery and we are like the light bulb. Ia seperti baterai dan kita seperti bola lampunya. Your prayer has no power in itself, Doamu tidak memiliki kuasa pada dirinya sendiri. but your prayer is where God's power is shown. Tetapi doamu adalah tempat di mana kuasa Allah dinyatakan. To be watchful in prayer is not always easy, Berjaga-jaga di dalam doa tidaklah selalu mudah. but this is the role that God has assigned us to. Tapi ini adalah peran yang telah Allah berikan bagi kita. Would you watch out for God and his people? Akankah saudara berjaga-jaga akan Allah dan umatnya? Would you wait faithfully for God's answer to our prayers? Akankah saudara menanti dengan setia akan jawaban Allah bagi doa-doa kita? And would you stay alert against Satan's attacks on the church? Dan akankah saudara tetap waspada terhadap serangan-serangan setan terhadap gereja? May we be a people who stand strong as we kneel down to pray. Biarlah kita menjadi umat yang berdiri teguh ketika kita berlutut di dalam doa. Amen. Amin. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, teach us to pray every day, ajar kami untuk berdoa setiap hari, to understand that our prayer defends your people, untuk mengerti bahwa doa-doa kami melindungi umat-Mu, that our prayer calls down your power, bahwa doa-doa kami memanggil kuasa-Mu, that you will use us in our prayers to accomplish your will. bahwa Engkau memanggil kami untuk menggenapkan kehendak-Mu. Teach us also to be watchful of your answer to our prayers. Ajar kami juga untuk berjaga-jaga atas jawaban-jawaban-Mu terhadap doa-doa kami, To give thanks when you say yes, untuk mengucap syukur ketika Engkau mengabulkannya, and to be ready to submit when you say no. dan siap untuk tunduk ketika Engkau tidak mengabulkannya. May you accept our cries and our sighs. Kiranya Engkau menerima keluhan kami dan juga ratapan kami. For there are many good things we desire that will not come immediately. Sebab kami tahu bahwa banyak hal baik tidak langsung datang dengan segera. And so we say, "Oh come, Lord Jesus." Dan karena itu kami berseru, datanglah ya Tuhan Yesus Kristus. We, your people, await your return. Kami umat-Mu menanti kedatangan-Mu kembali. We pray all this in the name of your Son, Jesus Christ. Kami mendoakan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amen. Amin.